Bapak rekam ya. Silahkan. Ada kan share screen-nya, Rijal? Ada lah. Oke lah, Pak. Biasa Pak host di salad. Oh, kela. Oh, sok. Coba lagi. Bisa lah. Ya, Atas, Pak. oke, silahkan untuk dimulai saja. Ya, Bapak buka dulu ya. Bapak awali pembelajaran hari ini, yaitu untuk diskusi mengenai disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Kelompok kedua yang akan menampilkan yaitu adalah kelompok dari pemberontakan Andi Ajis yang beranggotakan Arijal, Dian, Cici, Guntur, terus siapa lagi anggota kelompoknya? Najwa sama Sopi. Sopi ya itu. Silahkan untuk dimulai kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai pemberontakan Andi Ajis. Mangga. Latar belakang. Pemberontakan di bawah naungan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT supaya segera menggabung diri dengan RI. Sementara itu, di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun, kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung untuk membentuk sebuah pasukan, yaitu pasukan bebas, di bawah komando Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Karina, mohon di mute dulu sedikit ketika kelompok sedang mempresentasikan hasil diskusinya ya, karena kedengaran suara yang dari luarnya. Enggak dilanjutkan kelompok Andi Ajis presentasinya. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Ajis. Untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Ajis bahwa setiap 4x24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan. Tanggal 15 April 1950, Andi Ajis pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, presiden dari negara NIT. Namun karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Ajis akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan untuk pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor Hapiworang terus melanjutkan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak. Sini, Mama. Kami mau moyang, ayo. Sekali lagi kepada
Karina, mohon maaf untuk di-mute dulu speakernya ya, karena suaranya bocor ini kedengaran. Ya, terima kasih Karina. Silakan dilanjutkan. Pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota KL Kenil yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Para anggota KL Kenil memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KL Kenil dengan pasukan APRIS. Pertempuran antara pasukan APRIS dengan KL Kenil berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Pada Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadinya peperangan antara pasukan KL Kenil dengan APRIS. Pada pertempuran tersebut, pasukan APRIS berhasil menaklukkan lawan dan pasukan APRIS pun melakukan strategi pengepungan terhadap tentara-tentara Kenil tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak KL Kenil meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk berperang dan melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal C. Pelar dari pihak KL Kenil. Hasil perundingan kedua belah pihak pun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut, dan dalam waktu 2 hari, pasukan Kenil harus meninggalkan Makassar. Dampak pembentrokan Andi Ajis. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Ajis menyerang markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasai, bahkan Letkol Mongkoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Ajis. Akhirnya IR PD Diaptri, Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Ajis, dan ia digantikan oleh IR Putu Hena yang pro RI. Pada tanggal 21 April 1950, Sukmawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hikmah di balik pemberontakan Andi Ajis. Pada tanggal 30 Januari 1984, seluruh keluarga dari Andi Ajis diselimuti oleh duka yang mendalam karena kepergian sang kapten Andi Abdul Aziz. Di usia yang sudah menginjak 61 tahun, ia meninggal di Rumah Sakit Husada Jakarta karena serangan jantung yang dideritanya. Andi Ajis meninggalkan seorang istri dan jenazahnya diterbangkan dari Jakarta ke Sulawesi Selatan, lalu dimakamkan di pemakaman keluarga Andi Juwana Daeng Maliungan yang bertempat di Desa Tuwung, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dalam suasana duka, mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie beserta istrinya Asri Ainun, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno, dan para anggota perwira TNI turut berduka cita dan hadir dalam acara pemakaman Andi Ajis. Kapten Andi Abdul Aziz, ia adalah seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang untuk kepentingan pribadinya. Ia hanya korban propaganda dari Belanda karena kebutaannya terhadap dunia politik. Andi Ajis adalah seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia pada masa itu. Dan dalam kesehariannya, seorang Andi Ajis cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang bertempat tinggal di Tanjung Priuk, Jakarta. Di sanalah Andi Ajis diakui sebagai salah satu
salah satu sesepuh yang selalu dimintai nasihat oleh para penduduk tentang bagaimana cara menjadikan suku Bugis Makassar supaya tetap dalam keadaan rukun dan sejahtera. Andi Ajis dikenal juga sebagai orang yang murah hati dan suka penolong. Ia selalu berpesan kepada anak-anak angkatnya bahwa siapapun boleh bawa masuk ke dalam rumahnya kecuali 3 jenis manusia, yaitu pemabuk, pejudi, dan pemain perempuan. Seorang Andi Ajis patut kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa kita selama hidup di dunia ini jangan terlalu percaya sama apa yang orang lain katakan. Percayalah kepada hati nurani, jangan terlalu percaya sama orang lain karena orang itu belum tentu bisa mengajak kita ke jalan yang benar dan kemungkinan malah mengajak kita untuk berbuat salah. Maka dari itu, alangkah lebih baik kita harus berwaspada dan berhati-hati dalam mempercayai orang itu. Iya, terima kasih kepada kelompok Andi Ajis yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat menarik sekali ya, sangat bagus sekali karena Andi Ajis ini adalah seorang kapten yang baik sebetulnya, tetapi karena keadaan pada waktu itu dipropaganda atau dipengaruhi oleh Belanda sehingga dia akan memberontak gitu, ingin memberontak, tetapi setelah didatangkan TNI ke sana dan diberi pengertian, dan akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Nah, silakan kepada peserta diskusi yang dari kelompok lain atau audiens untuk memberikan pertanyaan jika ada yang belum dimengerti kepada kelompok Andi Ajis ini. Mangga waktu dan tempat tersedia dan jangan lupa juga pasti akan saya berikan nilai ya kepada yang bertanya, yang menjawab dan juga kepada yang menambahkan atau menyanggah. Silakan biar diskusinya ramai dan berjalan. Silakan ladang nilai ini buat kalian, silakan. Mangga. Mau raise hand dulu boleh atau mau langsung berucap juga nggak apa-apalah, rebutan juga ya. Tadi Muhammad Yusuf udah raise hand tadi sebetulnya itu. Gimana Sup, ada pertanyaan atau gimana Sup? Mangga. Silahkan bagi yang mau bertanya, yang lainnya mangga ditunggu. Pak Abi Badenaros. Silahkan dari kelompok mana ini? Apra. Apra, Rida dari kelompok Apra, silahkan. Apa yang mau ditanyakan Rida? Silahkan. Apa ada tindakan pemerintah untuk menghadapi pemberontakan Andi Aziz ini? Ya, silahkan. Pertanyaannya langsung aja dijawab kepada kelompok Andi Ajis. Apakah ada tindakan pemerintah terhadap pemberontakan Andi Ajis ini gitu. Jadi apa mungkin upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan apa namanya pemberontakan Andi Ajis ini? Silahkan kelompok Andi Ajis untuk dijawab. Dian izin jawab, Pak. Silahkan kepada Dian dari kelompok Andi Ajis untuk menjawab, Mangga. Menghadapi pemberontakan Andi Ajis ini, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang meminta Andi Ajis untuk segera datang ke Jakarta.
Setelah batas waktu berlalu, pemerintah mengirim pasukan di bawah komando Kolonel Alex Kaliwarang. Nah, itu jawabannya saudari Rida ya. Apakah sudah puas atau belum? Jadi pemerintah itu mengadakan ultimatum kepada Andi Ajis untuk segera datang ke Jakarta dan melapor diri. Selain itu pun juga diterjunkan pasukan TNI yang dipimpin oleh Alek Kawilarang untuk datang ke Makassar gitu. Silakan bagaimana Rida tanggapannya? Apakah sudah cukup puas atau bagaimana? Cukup, Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Bagaimana ada lagi yang dari yang lainnya? Silahkan. Ini Pak, Ya, silahkan Mangga. Siapa nih? Alvin. Alvin. Oke, Alvin. Gimana, Alvin? Silakan. Pertanyaan, Alvin. Apa dampak pemberontakan Andi Aziz? Oke. Arijal mungkin bisa di stop dulu share screen-nya ya. Iya. Apa dampak dari pemberontakan Andi Ajis? Mangga, silakan kelompok Andi Ajis untuk dijawab dampak dari pemberontakan Andi Ajis itu apa katanya? Arijal menjawab, Pak. Iya, Mangga, Arijal untuk dijawab, silahkan. Dampak selanjutnya dari pemberontakan Andi Ajis adalah penggabungan NIT dengan NKRI di tanggal 21 April 1950. Sukmawati yang menjabat sebagai wali negara NIT memberikan pengumuman jika NIT mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi itu jawabannya, Alpin. Bisa dimengerti nggak, Alpin? Bisa Pak. Bisa. Oke, jadi dampaknya itu apa katanya barusan itu, Alpin? Pemberontakan menyebabkan semakin kuatnya tuntutan agar negara Indonesia Timur dibubarkan dan bergabung dengan NKRI. Oke, itu ya jawabannya. Oke, silakan. Gimana? Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Silakan. Masih banyak waktunya. Kita sampai jam 8, sampai jam 9 ya, sampai jam 9 pas. Gimana? Bolehlah 1 atau 2 pertanyaan lagi, boleh, Mangga? Ada lagi nggak? Iya, silahkan. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya tidak? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Cukup, Pak. Oh iya, kalau cukup Maya, terima kasih ya. Dijawab sendiri sama kelompok Andi Ajisnya cukup. Ya, gak apa-apa lah kalau cukup. Kita ambil kesimpulan ya dari ancaman disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh Andi Ajis ini. Sebetulnya, jadi gini latar belakangnya. Latar belakangnya itu pada setelah Indonesia melaksanakan KMB, Konferensi Meja Bundar, itu Indonesia berubah menjadi negara Republik Serikat atau federal. Jadi bukan negara kesatuan Republik Indonesia ya, tapi negara Indonesia Serikat yang merupakan negara bagian dari Kerajaan Belanda gitu. Jadi Indonesia tuh nggak langsung merdeka pada waktu itu. Tapi di bawah RIS itu Republik Indonesia Serikat ada satu negara bagian yang namanya itu negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat gitu. Nah, salah satu negaranya selain Republik Indonesia selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada juga negara Indonesia Timur, termasuk dalamnya itu Makassar, Bali, mungkin itu ya, Sulawesi gitu. Itu termasuk ke negara Indonesia Timur pada waktu itu. Nah, si Kapten Andi Ajis ini merupakan pasukan APRIS awalnya itu. Dia itu asalnya dari Kenil. Kenil itu adalah tentara-tentara Indonesia tetapi yang disewa atau dipergunakan oleh Belanda untuk membantu mengkondisikan atau dalam artian menjajah, mungkinnya ikut menjajah Indonesia pada waktu itu. Tapi orang-orang Indonesia pada waktu itu. Nah, setelah RIS terbentuk, si Kenil, tentara Kenil dan tentara Republik Indonesia TNI ini bersatu menjadi tentara APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Nah,
Karena pada tahun 1950-an itu beberapa negara bagian meminta untuk kembali lagi ke negara kesatuan Republik Indonesia. Andi Ajis ini terpropaganda oleh Belanda. Karena Belanda itu menginginkan ngapainlah jadi negara Republik Kesatuan Indonesia. Dengan demikian otomatis si Belanda itu nggak bisa menguasai lagi Indonesia kan. Karena Indonesia menjadi negara kesatuan lagi. Kalau misalkan negara Indonesia tetap menjadi Republik Indonesia Serikat, negara-negara bagian otomatis masih bisa dikuasai oleh Belanda pada waktu itu. Nah, gitu. Ya, karena ada propaganda itu dari Belanda, akhirnya Andi Ajis ini menginginkan tetap adanya negara Indonesia Serikat, yaitu negara bagiannya yaitu negara Indonesia Timur. Menolak untuk digabungkan negara Indonesia Timur ini ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya Andi Ajis ini beserta pasukan yang dipimpinnya itu melakukan pemberontakan. Gitu maksudnya ya. Nah, sehingga pada waktu itu terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis. Tetapi dalam pemberontakannya Andi Ajis ini sebetulnya tidak berlangsung lama dan juga korbannya pun juga enggak gimana gitu ya, karena Andi Ajis ini sebetulnya orang baik dia itu gitu. Tapi terpengaruhi oleh pihak yang lain. Nah, di sini kita bisa mengambil makna ya dalam bukan cerita ya, peristiwa pemberontakan Andi Ajis ini. Maknanya apa? Pertama, tidak boleh terpengaruh oleh orang lain atau pihak lain yang belum tentu kebenarannya. Kedua, selalu mencari informasi yang positif. Ya, agar kita selalu berpikiran jernih gitu. Itu ya makna yang dapat diambil dari pemberontakan Andi Ajis ini. Nah, ketika Andi Ajis dipanggil ke Jakarta, akhirnya dia tidak kembali lagi ke Makassar ya. Di Jakarta itu malahan dia menjadi seorang sesepuh kan, jadi seorang tokoh di Jakarta itu yang disegani oleh orang-orang Bugis yang ada di Jakarta, tepatnya di Tanjung Priuk gitu. Sampai meninggalnya pun juga dia kan sampai dianggapnya itu bukan pemberontak gitu kan, walaupun pernah memberontak tapi dia dianggapnya bukan pemberontak karena memang dia itu memberontak bukan karena keinginannya murni gitu, karena terpengaruh oleh pihak lain. Sampai meninggalnya pun juga kan didatangi sama tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Itu mungkin ya kesimpulan dan pemaknaan dari pertemuan kita kali ini. Sampai sini sebelum ditutup ada pertanyaan dahulu nggak? Boleh kalau ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Oke, kalau tidak untuk minggu depan Rida, kelompok mana Rida? Ada? Ke Dian juga Bapak minta tolong. Dian, tolong dituliskan nama-nama yang ada di Zoom ini ya. Nanti kirim ke Bapak lewat WA Japri. Rida gimana? G30 SPKI Pak, Alvin, G30 Alvin. Aisyah, Terus? Elia, Indira, Karina, sama Diana. Oke, dipersiapkan ya. Persiapkan dahulu PPT-nya, siap-siap untuk tampil. Kalau kita memungkinkan untuk virtual meeting. Tapi kalau misalkan berbenturan Bapaknya dengan kegiatan yang lainnya, nanti di WA mungkin gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.